Preview. Preview. Saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan, Bapak Dr. Sigit Manunggal SPD NPD, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Izinkan saya Adi Agung Firmansyah menyita istirahat Bapak Ibu semua untuk mengikuti desiminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara awal akan disambutkan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Agung Firmansyah Eskom, yang saya hormati Warga juga Pekalongan, dan ini diwakili oleh Bapak Muhammad Yusuf Fahmi, Wakil Kesibahan, serta Bapak Ibu guru serta desiminasi pada hari ini yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini saudara kita Bapak Adi Agung Firmansyah akan mendesiminasikan budaya positif dari modul 4.1 bagian dari urutan kegiatan calon guru penggerak angkatan 6, dan harapannya Bapak Ibu, dari diseminasi ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang bisa diterapkan di sekolah kita khususnya di sekolah kita dan pada umumnya di dunia pendidikan. Semoga diseminasi budaya positif ini memberikan wawasan kepada kita bagaimana nanti kita bisa membelah-bentah siswa-siswa kita. Insya Allah pada diseminasi ini kita banyak mendapatkan pengalaman dari beliau Bapak Adi Agung Firmansyah yang telah melakukan tugas-tugasnya dari Lokakarya 1, kemudian ada Zoom dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, dan sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan selamat kepada Bapak Adi Agung Firmansyah yang telah melakukan desiminasi untuk pada hari ini. Pada tataran pada tahapan ini adalah sangat luar biasa. Aplaus untuk Bapak Adi Agung Firmansyah. Terima kasih Bapak Ibu, dan insya Allah kedepannya ini calon-calon guru penggerak angkatan 7 bisa lolos semuanya. Amin. Dan angkatan 8, angkatan 7 sudah ya Bu Enis, angkatan 8 Pak Adi, Bu Ella, Pak Isul. Oke, ini Bapak Ibu, semoga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan pada hari ini. Amin. Kita ikuti diseminasi ini dengan semangat, dan semoga kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan. Mohon izin pun saya langsung mendiseminasi budaya positif modul 1. Mohon izin Bapak Ibu, saya duduk karena lebih enak duduk kalau presentasi. Nanti kalau berdiri saat berdiri dibutuhkan nanti akan berdiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Pekalongan akan berusaha mendiseminasi modul 1.4. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu yang terhormat, di setiap pembelajaran atau pendidikan guru penggerak itu terdapat beberapa modul. Jadi dari modul titik 1, modul 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah ini kami sudah berjalan kurang lebih selama 1 bulan
baru menyelesaikan modul 1. Nah, di dalam modul 1 itu punya sub. Yang pertama adalah filosofi KHD, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 adalah nilai dan peran guru. Modul 1.3 adalah visi guru, dan modul 1.4 budaya positif. Ini alhamdulillah kami di Angkatan 6 bertiga, saya, Pak Tua dan Bu Rim sudah melewati ini, dan di akhir modul 1.4 kami harus membuat aksi nyata. Nah, aksi nyata diantaranya seperti ini. Jadi berbagi ilmu apa yang sudah kami ikuti dalam pendidikan ini kami imbaskan ke Bapak Ibu semua. Yang pertama saya mulai dari filosofi KHD Bapak Ibu. Jadi kami awali dari pendahuluan. Pendahuluan yang saya buat adalah yang pertama, kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberikan semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Kemudian guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik, karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus kepada peserta didik. Itu Bapak Ibu, sekali lagi patokan kita adalah merdeka mengajar atau belajar. Jadi semua sekarang bertujuan atau berfokus ke peserta didik. Nanti di dalam slide berikutnya akan kami jabarkan tentang apa sih berfokus peserta didik itu seperti apa. Ini Bapak Ibu pendahuluan dari saya. Kemudian modul 1.1 yang pertama adalah yang kami pelajari adalah filosofi pendidikan dari KHD Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi KHD itu seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami ini, terutama lambang tuturi handayani seperti ini. Dari TK, SD, SMP, SMA pasti kita akan mengenal tuturi handayani. Tetapi di dalam pendidikan guru penggerak itu dibedah semua Bapak Ibu. Jadi tuturi handayani itu seperti apa? Ini saya coba menjabarkan meresum dari modul 1.1. Jadi yang pertama adalah ingarso sing tulodo. Artinya maka orang tua atau guru sebagai suri teladan anak dan siswa. Jadi kita sebagai contoh atau panutan kepada anak dan siswa yang akan kita didik. Kemudian ingmadu manut karso, di tengah memberikan semangat ataupun IBB yang mendukung. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, yang di belakang memberikan motivasi. Jadi semua akan berkaitan. Ingarso sun tulodo, ingmadu manut karso, tuturi handayani. Jadi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian menurut beliau, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan asas kemerdekaan. Jadi asas kemerdekaan itu seperti apa? Memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur hidupnya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Itu konsep pendidikan menurut beliau dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut beliau juga ada tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntut anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Itu Bapak Ibu filosofi dari KHD. Kemudian berikutnya modul 1.2 yang kami pelajari ada nilai dan peran guru Bapak Ibu. Jadi selama ini kita menjadi pendidik harus setidaknya tahu nilai-nilai apa aja yang harus kita pahami. Yang pertama adalah berpihak kepada murid Bapak Ibu. Jadi ada 5 nilai sebagai guru, ada 5. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Itu adalah nilai kita sebagai seorang pendidik. Berpihak kepada murid itu seperti apa? Kalau saya seperti ini Bapak Ibu. Berpihak kepada murid, saya mencoba mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan akan terus memadukan pembelajaran dari materi yang diberikan sesuai dengan konteks sosial budaya dan teknologi informasi dan kearifan lokal. Nah, di situ mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi semuanya akan berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, berpihak kepada murid adalah membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP sesuai dengan karakteristik peserta didik dan di kondisi di sekolah, sehingga capaian pembelajaran atau CP dapat tercapai dengan baik. Jadi karakteristik peserta didik juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Biasanya kita akan melakukan pada awal pembelajaran, di mana kita akan melakukan asesmen non diagnostik. Di situ kita petakan Bapak Ibu. Lanjut, itu berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua,
Mandiri Bapak Ibu. Apa sih yang disebut mandiri itu? Mandiri adalah akan muncul jika melakukan sesuatu tanpa ada perintah terlebih dahulu, baik dari pimpinan atau siapapun. Jadi tanpa perintah peserta atau peserta didik kita sebisa mungkin untuk bisa mandiri. Kemudian mandiri menurut saya adalah keinginan untuk maju dan berkembang menjadi kunci tumbuhnya kemandirian. Jadi di situ ada keinginan untuk maju dan berkembang. Yang terakhir adalah bekerja sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Itu menurut saya sebagai nilai poin mandiri. Kemudian berikutnya adalah inovatif Bapak Ibu. Jadi inovatif itu apa? Saya mencoba menciptakan gagasan atau ide dari karya dalam melakukan pembelajaran kelas sehingga memberikan warna yang berbeda di setiap pembelajarannya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang literasi digital sesuai dengan kapasitas saya sebagai pengampu mata pelajaran informatika di sekolah. Itu yang coba saya kembangkan, inovatif. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Nah, saya mengkolaborasikan mata pelajaran dari sebuah pembelajaran berbasis proyek. Ini dia sama dengan juga pekalongan sudah Bapak Ibu kita ikuti bersama, kolaboratif jadi menjadikan sebuah pembelajaran proyek. Kemudian kolaboratif juga tidak dilakukan hanya di sekolah, tapi di luar menjalin hubungan baik dengan komunitas di luar yang lebih luas untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung demi pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dunia dan lebih luas. Kemudian yang terakhir, kolaboratif bekerjasama dari seluruh komponen yang ada di sekolah, baik pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah sangat membantu dalam rangka menyusun tujuan pelajaran di sekolah. Itu menurut saya tentang kolaboratif. Kemudian nilai sebagai guru yang terakhir adalah reflektif Bapak Ibu. Nah, reflektif merupakan sebuah usaha untuk menilai atau mengkoreksi atas apa yang telah saya lakukan dan mengevaluasi diri terhadap hal yang positif maupun negatif yang nantinya dapat dijadikan sebagai proses perbaikan kualitas diri. Itu reflektif menurut saya. Kemudian ada juga menerima segala masukan, kritikan dan saran dari seluruh komponen yang ada di sekolah guna memperbaiki diri. Yang terakhir dari reflektif, bekerja sama dari seluruh komponen yang ada di sekolah, baik pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, komite sekolah dalam rangka menyusun tujuan jangka panjang. Itu nilai dari seorang guru ya Bapak Ibu. Jadi sama kita sebagai pendidik itu menurut saya, tapi insya Allah hampir sama sebagai seorang pendidik. Kemudian kalau tadi nilai seorang guru sekarang ada peran guru itu apa? Nah, peran guru itu yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran, kemudian dari pemimpin pembelajaran mewujudkan apa? Mewujudkan yang satu adalah kepemimpinan kepada murid, kemudian menjadi pelatih pada guru lain, berbagi pengibasan, kemudian mendorong kolaborasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan komunitas praktisi. Praktisi bisa di sekolah, bisa di luar sekolah. Itu nilai dan peran sebagai seorang guru dari modul 1.2. Kemudian modul 1.3 kami belajar visi guru. Nah, visi guru berbagai macam. Ini sudah saya ramu. Saya sudah mencoba membuat visi guru. Yang pertama adalah mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berdaulat sesuai dengan nilai kebangsaan dan siap menjaga profil pelajar Pancasila. Kata-kata profil pelajar Pancasila sekarang di mana-mana harus digerakkan. Jadi profil pelajar Pancasila itu poin dari 1.3 visi seorang guru. Kemudian arti penting visi bagi kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah visi adalah sebuah gambaran tentang arti petunjuk arah depan untuk mencapai tujuan yang akan diwujudkan. Dalam hal ini sebagai seorang guru adalah mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berdaulat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan siap mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu visi bagi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian visi yang saya ingin miliki sebagai seorang pendidik itu apa? Tadi saya sudah sebutkan. Ini coba saya meramu sendiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan mendapatkan kalimat itu. Jadi mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berdaulat sesuai dengan nilai kebangsaan dan siap menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut, nah profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Kita flashback lagi sebentar Bu. Profil pelajar Pancasila dulu kita di PSP pertama profil pelajar Pancasila insya Allah juga sudah di depan, begitu masih menjadi depan sudah ada tulisan profil pelajar
Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu artinya pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin nomor 1. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Itu profil pelajar Pancasila, poin kebinekaan global. Kemudian lanjut nomor 3, bergotong royong. Apa sih bergotong royong dari profil pelajar Pancasila? Nah, artinya adalah pelajar Indonesia memiliki pemahaman bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang digerakkan berjalan lancar, mudah dan ringan. Itu bergotong royong. Lanjut, poin yang keempat dari profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajaran mandiri, yaitu pelajaran yang bertanggung jawab atas proses dan hasilnya belajar. Elemen kunci dari mandiri tersebut terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Poin berikutnya adalah setelah mandiri adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis artinya mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Itu poin bernalar kritis. Kemudian yang terakhir dari profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasikan dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan bertampak bagi diri sendiri dan sekolah. Itu profil pelajar yang Pancasila terbaik. Kemudian lanjut. Nah, dalam meramu semua itu yang sudah tadi kami jabarkan, nah, ada poin-poin yang bisa mewujudkan itu. Jadi tidak mungkin harus sendiri untuk bisa mewujudkan itu. Dalam mewujudkan visi harus mempunyai jiwa kerjasama dari seluruh komponen warga sekolah. Oleh sebab itu diperlukan langkah konkret menggunakan apresiasi inkuri. Nah, sekarang kita sudah mengenal apresiasi inkuri, dan tadinya terus terang saya tidak tahu apresiasi inkuri itu. Kemudian ada juga tahapan baja. Mungkin baja Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar, tapi belum mengimplementasikan baja itu apa. Adapun tahapan baja adalah sebagai berikut. Izin Bapak Ibu. Nah, tahapan yang pertama adalah B. Dalam unsur yang besar B, buat pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat digunakan untuk menentukan arah perubahan. B. Kemudian setelah B, A. A yang pertama ya Bapak Ibu. A yang pertama adalah langkah ini ya, ambil pertanyaan. Kalau tadi dibuat pertanyaan, ambil pertanyaan. Langkah ini perlu menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan potensi peluang pendidikan pendidikan, mengapresiasi yang terbaik, menemukan inti positif dan setidaknya atau setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bersifat positif. Lanjut, setelah A berarti G. Nah, G itu gali mimpi, Bapak Ibu. Nah, gali mimpi, berusaha menggapai mimpi sesuai kondisi ideal yang diinginkan bersama. Kemudian setelah gali mimpi apa? Kemudian lanjut berarti J dan J. J itu apa? Nah, jabarkan rencana. Gali mimpi, dua pertanyaan, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana tersebut. Merupakan proses pengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam sebuah keputusan mengambil keputusan. Jabarkan rencananya. Kemudian A yang terakhir adalah mentransformasi menjadi pendidikan. A itu adalah atur eksekusi. Begitu setelah pertanyaan selesai, diatur, kemudian gali mimpi, ya, jabarkan, kemudian jangan segan-segan atur eksekusi. Nah, atur eksekusi adalah mentransformasikan rencana menjadi kenyataan. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Seperti siapa yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan menindaklanjuti laporan progres masyarakat terkait. Itu kerja Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, poin terakhir adalah 1.4. Tadi yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah tadi nilai dan peran seorang guru. Yang ketiga adalah visi seorang guru, dan yang keempat adalah budaya positif.
Nah, ini budaya positif Bapak Ibu. Dari tahapan Bagja akan muncul sebuah budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Saya ambil dari modul pendidikan guru penggerak. Kemudian pada intinya seorang guru sebagai penuntun bagi siswa untuk menuju kebahagiaan, keselamatan sesuai dengan kodratnya, di mana dengan adanya budaya positif dapat membuat karakter baik siswa yang bermanfaat di kehidupan mereka nantinya. Oleh sebab itu, sekolah sebagai institusi yang berperan penting dalam membentuk karakter siswa dalam menunjukkan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu budaya positif. Kemudian setelah budaya positif itu punya anak juga Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu punya anak. Yang pertama itu macam-macam. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru itu macam-macam ternyata. Ada seorang manajer, ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima adalah segitiga retribusi. Nah, kita akan tahu nanti segitiga retribusi. Tapi dari semua ini tidak saya angkat Bapak Ibu. Yang saya angkat adalah budaya positif. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, kesimpulan keterkaitan materi. Yang pertama adalah tadi berpikir sesuai dengan filosofi belajar Nusantara. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan nilai dan peran guru. Yang ketiga adalah langkah konkret menggunakan apresiasi murid dengan tahapan Bagja. Dan yang terakhir diakhiri dengan budaya positif. Nah, pasti semua akan terjadi refleksi. Ini refleksi dari saya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, sejauh mana pemahaman kita tentang konsep-konsep inti yang telah kita pelajari di destinasi, yaitu yang pertama, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada hal-hal yang menarik untuk di luar juga. Nah, jawabannya ini Bapak Ibu. Kita harus punya konsep yang jelas. Konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar dari dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Itu yang keenam. Kemudian jika ada pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir kita dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Ini perubahannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menciptakan budaya positif di kelas. Sekolah perlu melebarkan seluruh komponen dengan melihat nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri. Kemudian perubahan posisi kontrol sebagai seorang pendidik menjadi seorang teman atau manajer. Yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab melalui segitiga restitusi. Itu perubahan. Kemudian bagaimana perasaan kita ketika mengalami tersebut? Melihat respon peserta didik, menerapkan budaya positif, senang dan gembira, karakter siswa mulai terbentuk, kemudian terbentuk profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk belajar dalam proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Ada Bapak Ibu. Yang pertama adalah kolaborasi, budaya positif, kesepakatan, kerjasama, evaluasi, dan diakhiri dengan tidak lanjut. Itu Bapak Ibu, ini aksi nyata saya, budaya positif yang sudah kami kirim, mungkin Pak Dulu juga sudah kirim. Budaya positif yang saya buat adalah penerapan budaya positif dalam pembelajaran matematika di laboratorium komputer untuk kelas 11 kerjasama di Pekalongan. Pendahuluannya ini Bapak Ibu, saya kasih opening diri saya sebagai seorang peneliti lulusan S1 pada tahun 2002 dengan profesi komputer bla 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 yang Faktor Semarang bisa memberikan warna yang berbeda dalam pembelajaran. Ini pendahuluan saya. Kemudian habis pendahuluan pasti ada latar belakang. Latar belakang saya ini, sistem informasi sangat berperan dalam menunjang seluruh kegiatan sekolah guna memberikan seluruh prima layanan prima budaya positif untuk seluruh komponen di dalamnya, baik tenaga didik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Itu latar belakang. Kemudian setelah latar belakang, untuk menerapkan budaya positif diawali dengan teori kontrol, implementasi positif terutama di laboratorium komputer melalui kesepakatan kelas. Kemudian setelah selesai, rencana dan tujuan. Yang pertama adalah saya garis ini membangun, terwujudnya menerapkan. Jadi 3 komponen ini bisa kita pegang. Yang pertama adalah membangun, kemudian terwujudnya, kemudian menerapkan.
Itu rencana dan tujuan budaya positif. Kemudian setelah itu apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma dengan teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diharapkan. Itu tentang budaya positif. Kemudian dalam menciptakan budaya positif di sekolah, apa sih yang dibutuhkan kita sebagai seorang pendidik? Pasti intinya harus kolaborasi Bapak Ibu. Dibutuhkan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat pendidik, tenaga pendidikan, dan tentunya peserta didik itu sendiri. Ini kolaborasi. Kemudian tolak ukur sebagai budaya positif itu apa? Terwujudnya pembiasaan yang baik dapat sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hasil aksi nyata itu apa? Bisa terwujudnya yang pertama adalah keyakinan kelas, disiplin positif, dan akhiri dengan reflektif. Itu hasil aksi nyata terwujud. Ini Bapak Ibu dokumentasi aksi nyata saya kira tidak perlu saya tanyakan secara semuanya. Yang pertama yang saya ikuti adalah kemarin apel pagi menyampaikan budaya positif oleh kepala sekolah kepada tenaga pendidik dan pendidikan. Itu merupakan budaya positif. Kemudian koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang budaya positif. Ini kalau saya play jalan di Bapak Ibu. Tidak saya play. Koordinasi dengan Kepala Sekolah tentang budaya positif yang saya akan ciptakan. Kemudian lakukan aksi nyata budaya positif, penyampaian materi awal budaya positif kepada peserta didik. Saat coba pada saat masuk, nanti kita bikin kesepakatan kelas di 10.1. Ini kalau saya beri jalan materi awal budaya positif. Setelah penyampaian materi, terus apa yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas antara saya dan peserta didik di kelas 10.1. Setelah membuat kesepakatan kelas, apa yang harus saya lakukan? Kemudian proses membuat kesepakatan kelas secara individu menggunakan, karena saya mengajar di komputer tidak berupa sticky note atau ditempel, saya mencoba menggunakan Microsoft yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian setelah membuat kesepakatan, ini hasilnya Bapak Ibu. Terus semua hasil kesepakatan kelas. Yang pertama ternyata masuklah secara teratur. Yang kedua lepas sepatu dan tata rapi di tempat lepas sepatu, duduk sesuai dengan nomor absen. Kemudian kesepakatan lagi mengikuti pelajaran dengan baik, tidak boleh bermain HP selama pembelajaran berlangsung, dan akhiri mematikan komputer dan rapikan kembali kursi. Itu kesepakatan kelas yang sudah kami ambil. Nah ini poin yang pertama mungkin masukkan komputer secara teratur. Jadi dari awal kan saya boleh jalan Bapak Ibu. Jadi anak masuk sesuai dari bawah sudah teratur. Kemudian lanjut lepas sepatu dan tata rapi gerak sepatu. Ini kalau saya lanjut ya, ada dokumentasi nyata, jadi film juga, tapi tidak saya tampilkan di sini. Lanjut duduk sesuai dengan nomor absen. Ini kalau saya lanjut juga. Ini ada filmnya di sini Bapak Ibu. Melalui pembelajaran yang baik, kemudian tidak boleh bermain dengan HP selama pembelajaran berlangsung, dan yang terakhir adalah mematikan komputer dan rapikan kursi sebagai semua. Itu kemudian yang terakhir pasti akan saya lakukan testimoni kepada siswa. Saya melakukan testimoni apa budaya positif itu. Ada 3 siswa ini Bapak Ibu. Ya, tapi tidak bisa diplay, tidak saya sambungkan dengan itu Bapak Ibu. Dari saya tentang budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif intinya bisa dilakukan tidak kepada peserta didik, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri sudah siap, sudah budaya itu terjalin, otomatis peserta didik akan mengikuti. Itu Bapak Ibu dari saya. Sekali lagi terima kasih sekali waktunya sudah meluangkan waktu ke komputer ini, sudah mengikuti diseminasi budaya positif modul 1.4 dari saya. Ada yang mengingatkan sekali lagi ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak sudah habis. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu bisa kembali menggunakan kewajibannya.
itu ada minum Bapak Ibu kabel bisa mengambil betul tidak apa-apa. Matur nuwun sekali matur nuwun.
dan seperangkat asumsi yang dipegang oleh orang-orang dan menjadi norma di sekolah. Hal itu dibentuk oleh pendidikan individu, konteks sosial, dan budaya. Budaya positif membutuhkan komitmen atau kesepakatan semua warga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meka Fatima Zahra dari kelas 10. Setelah dilakukan kesepakatan kelas, terutama di laboratorium komputer, maka saya sekarang tahu bahwa kesepakatan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran, sehingga saya tahu bahwa terdapat kesepakatan dan keyakinan kelas selama di laboratorium komputer. Terima kasih. Perkenalan, nama saya Sandika Putra Tahlan dari 105. Sekarang saya paham tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid sebagai subjek pendidikan. Selain itu, kesepakatan tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasmin Syifai Fatin dari kelas 108. Jadi setelah saya mengikuti pembelajaran informatika di SMA Negeri 2 ini, saya sangat merasa senang karena saya bisa lebih mengerti bagaimana cara mengoperasikan komputer dengan baik, menggunakan Microsoft Word, Excel, dan membuat dan mengolah data. Lalu saya juga bisa mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi mengedit, contohnya seperti Canva, untuk membuat pamflet, poster, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Setelah saya mengikuti pembelajaran informatika, saya dapat bisa belajar tentang komputer dan dapat mengerti komponen seperti perangkat keras dan perangkat lunak dan sebagainya.